Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Laudin dengan NIM 5193131003. Kali ini saya akan membawakan materi tentang rangkaian DOL, rangkaian forward reverse, dan rangkaian start delta. Baik, kita langsung aja masuk ke aplikasi simulasi. Nah, kali ini saya menggunakan aplikasi simulasi yaitu EKTS. Nah, prinsip kerja dari rangkaian DOL ini adalah ketika tombol on ini ditekan, maka koil K1 ini akan aktif. Nah, ketika koil K1 ini aktif, semua kontak NO akan berubah menjadi kontak NC, dan kebalikannya dari kontak kontak NC menjadi kontak NO. Hal tersebut dikarenakan karena kontaktor ini dialiri karena kontak ini dikarenakan koil ini merupakan magnet induksi, di mana akan aktif apabila koil ini dialiri arus listrik. Ketika koil ini menjadi magnet, maka semua kontak akan ditarik, di mana kontak NC yang awalnya tertutup menjadi terbuka, dan kontak NO yang awalnya terbuka menjadi tertutup. Maka dari itu, ketika di tombol on ini ditekan, maka indikator hijau dan motor akan menyala. Hal tersebut dikarenakan semua sambungan motor menggunakan kontak NO atau normal open pada rangkaian daya. Oke, kita langsung ke simulasinya. Oke. Nah, ketika tombol on ini ditekan, nah, K1 ini akan teraliri listrik, sehingga motor yang ada di sini itu bekerja. Nah, fungsinya dari kontak bantu dari ini, kontak bantu NO ini, apabila misalnya kita hapus ini, dia harus ditekan dan tidak bisa mengunci. Nah, fungsinya apa anak kontak bantu ini? Ialah pengunci atau latching lah, ibarat dalam bahasa listriknya gitu. Nih, kita sambungin lagi sini dan kita coba tes. Oke. Nah, dia berhasil hidup motornya. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai tentang forward reverse. Oke. Forward reverse. Nah, forward reverse di sini ialah prinsip kerjanya, yaitu ketika tombol on 1 ini ditekan, maka listrik akan mengalir ke koil K2. Maka akan mengalir ke K1, sehingga K1 ini akan aktif oleh karena mendapatkan aliran listrik dari tombol on tadi. Nah, semua kontaktor apabila misalnya dialiri arus listrik, kontak-kontak bantunya itu yang seperti ke NC atau NO itu berubah semua. Yang awalnya NC menjadi NO apabila misal kontaktor ini aktif, sehingga dan kebalikannya juga, yang kontaktor NO menjadi NC apabila misalnya sudah di arus listrik. Sehingga apabila misalnya kita pencet tombol on ini, on 1 nih, nah gitu. Nih, ini kan ada nih alirannya, nih kan aliran dari fasa gitu, masuklah ke kontak bantu dari K1. Nah, terus kemudian dialirkanlah
melewati K2, NC dari kontak kedua, terus dialirkan lagi ke kontaktor 1, A1 dan A2-nya. Nah, kenapa kita menggunakan NC dari K2 ini? NC K2 ini adalah berfungsi sebagai untuk pengaman. Apabila misalnya nih, pada saat kita sudah menekan tombol on 1, yaitu clockwise, motornya itu sebelah kanan ini, maka kita tidak bisa menekan tombol on kedua, yaitu kita mau merubah arah putaran motor menjadi counter clockwise gitu kan. Nih, oleh karena kenapa dia mengunci, dia menjadi NO di sini, maka dari itu kita harus menggunakan tombol off dulu agar bisa merubah putaran motor tersebut. Nah, kemudian klik ini. Nah, dia udah berubah putaran motornya menjadi counter clockwise yang awalnya clockwise. Oke. Terus kita masuk ke untuk ke bagian ini, bagian perubahan dari motornya ini. Ini cara merubah motornya ini, kita merubah urutan fasanya. Kalau misalnya clockwise itu dia biasanya ini R, S, T, ini kita rubah salah satu dari urutan fasanya. Misalnya nih menjadi RTS atau R atau apa ya, RST misalnya kan, terus RTS atau kemudian S RT gitu misalnya. Salah satu aja, tapi jangan salah satu aja yang dirubah ya, karena kalau misalnya dirubah semua nanti sama aja, karena urutan fasenya itu yang kita rubah biar putaran motornya itu berubah menjadi counter clockwise dari awalnya dari clockwise. Oke. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang start delta. Oke, saya akan menjelaskan dulu mengenai start delta. Start delta ini berfungsi pada saat apabila motor-motor yang daya ya, bukan daya kilowatt yang gede misalnya di atas 2 kilowatt gitu kan. Pada saat start awal itu kan biasanya motor itu kan menyedot arus dengan besar gitu kan. Nah, kita mengakalinya dengan menggunakan rangkaian start gitu. Rangkaian start ini dia menggunakan arus yang sangat kecil, tetapi putarannya pelan. Sedangkan rangkaian delta itu putarannya RPM-nya kencang, tetapi pada saat penggunaan start awal start motor itu arus yang digunakan itu sangat besar. Apabila kalau kita paksakan, itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada peralatan elektronik yang ada di sekitaran motor itu. Oke, saya akan menjelaskan dulu prinsip kerjanya, yaitu ketika apabila misalnya ini adalah kontak bantu, saya jelaskan dulu, ini adalah kontak bantu utama, kontak terutama. Ini adalah kontak delta, dan ini adalah start. Apabila kalau misalnya start itu ketiganya itu dihubungkan secara diserikan lah, dihubungkan lah gitu, di jumper. Kemudian kita masukkan, kita tes aja menggunakan simulasi biar lebih jelas saja kan. Saya klik tombol on. Nah, yang pertama hidup itu adalah rangkaian start dulu. Pada saat 5 detik kemudiannya baru dia berubah menjadi ke delta. Nah, ketika prinsipnya seperti ini cara kerjanya. Apabila misalnya K1 kontak terutama ini udah bekerja, kemudian masuklah ke bagian
yang pertama itu bekerja, yaitu adalah kontaktor ketiga nih, yaitu kontaktor yang bagian start gitu kan. Pada saat 5 detik berikutnya itu berubah ke ke K2, yang notabene K2 itu adalah buat rangkaian start delta gitu. Nah, di sini adalah buat time delaynya gitu. Saya ulangi lagi ya. Nih, saya klik tombol on, K1 nya mengunci, terus kemudian K3 nya hidup dan K1 nya hidup, terus kemudian K3 nya mati, terus digantikan dengan K3 ini menjadi K2 gitu. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.